Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman, selamat datang di dalam program Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang keutamaan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, kata para ulama, bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran, kitab yang sangat mulia, firman Allah yang sangat istimewa. Allah nggak sembarangan memilih waktu, tempat, kemudian kepada siapa dititipkan ayat-ayatnya. Semuanya harus istimewa. Allah menitipkan Al-Quran ini dibawa oleh malaikat terpilih yaitu Jibril alaihissalam, kemudian diturunkan kepada manusia terpilih yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diturunkan di kota Mekah yang mulia dan juga di bulan Ramadan yang mulia. Semua itu menunjukkan betapa istimewanya waktu, tempat, makhluk yang dengannya terkait Al-Quran. Makanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita ada kebiasaan untuk tadarusan, khataman Al-Quran. Bahkan di dalam sholat tarawih ataupun qiyam di 10 malam terakhir Ramadan itu, salah satu di antara amal soleh yang paling favorit adalah membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membaca Al-Quran untuk mengobati hati atau menjadi syifa, menjadi obat terhadap berbagai macam masalah di dalam jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan sebagai obat terhadap penyakit di dalam dada kalian dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran adalah obat. Obat untuk penyakit yang ada di dalam dada kita, penyakit hati, penyakit jiwa, perasaan yang tidak nyaman, pikiran yang gak tenang. Obatnya ada di dalam Al-Quran. Dia bukan hanya menjadi bacaan yang bernilai pahala ibadah, tetapi dia juga menjadi sebuah healing. Jadi kalau kita butuh healing terhadap jiwa, rasa, pikiran, dan hati kita, healingnya itu adalah tilawah Al-Quran. Pertanyaannya, gimana cara bertilawah dengan hati agar bisa menjadi healing buat kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan caranya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim afqaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Sehingga Allah mengajarkan kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang powerful. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afqaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah di atas hati mereka ada kunci yang membuat mereka tidak bisa merasakan indahnya Al-Quran? Ternyata rahasia powerful tilawah bagaimana membaca Al-Quran yang bisa menjadi healing itu adalah at-tadabbur. Apa itu tadabbur? Memaknai ayat yang kita baca dengan pemaknaan yang dalam. Kita bisa melakukan itu dengan membaca ayat-ayat yang tematik. Jadi kita nggak harus selalu membaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita bisa membaca
surat ataupun ayat secara tematik. Kita bisa googling misalnya ayat tentang galau. Apa sih ayat tentang galau? Atau kisah-kisah. Kita juga bisa membaca ayat tematik dalam bentuk kisah-kisah tentang orang yang lagi galau, khawatir, bingung. Gimana cara dia keluar dari perasaan yang tidak nyaman itu. Nah, ketika kita memilih ayat tematik sesuai dengan apa yang sedang kita alami, kita akan lebih mudah untuk memaknainya. Kita akan lebih mudah untuk tadabbur. Lalu setelah kita memilih ayat itu, kita baca dengan memperhatikan terjemahannya dan kita ulang-ulang ayat tersebut. Dan gak apa-apa kalau misalnya kita membaca satu ayat lalu mengulangnya berkali-kali, bahkan di dalam sholat, terutama sholat sunnah pun gak masalah. Misalnya di dalam surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu kita renungkan nikmat Allah selama ini dalam hidup kita. Terus kita ulangi lagi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kita renungkan lagi, kita baca lagi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu adalah cara membaca Al-Quran yang paling powerful. Pertama, langkahnya adalah pilih ayat tematik. Googling dulu kalau kita nggak ngerti cara memilih ayat secara langsung di Al-Quran. Tema apa yang kita pengenin? Biasanya keluar tuh ayat-ayatnya. Lalu baca ayat itu dengan terjemahan. Setelah kita memahami dan menghafal terjemahannya, coba terapin ayat itu di dalam sholat dengan cara diulang-ulang berkali-kali. Sambil memaknainya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Itu jadi healing banget, itu touching banget, itu powerful banget. Kita misalnya baca pengen ini nih, pengen kok saya orangnya sering lalai ya, kok saya orangnya larut ya dengan dunia, pengen sesekali merasakan dekat dengan akhirat, dekat dengan kematian, supaya lebih semangat dalam beribadah dan bertaubat. Ayatnya apa? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Kita bisa ulangi lagi. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Ulang lagi. Ayat itu tentang apa di surat Al-Qiyamah? Tentang proses kematian itu sendiri. Proses ketika nyawa dicabut dari jasad kita. Itu kita ulang-ulang, apalagi tengah malam lagi tahajud, lagi witir, atau menjelang subuh. Itu powerful banget teman-teman. Makanya membaca Al-Quran yang bisa menjadi healing bagi hati kita itu nggak cukup hanya membaca hurufnya. Tetapi kita harus membaca maknanya, kita terjemahkan, kita ulang-ulang, kita cari waktu yang nyaman untuk kita membacanya lalu merenungkannya sehingga kita akhirnya bisa yakhirrunal adqani sujada, bisa tersungkur menangis sepanjang malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur dan mereka bersujud sambil menangis. Nah, itulah teman-teman how to tilawah Al-Quran yang powerful, yang touching di dalam hati kita, agar bacaan Al-Quran kita bisa menjadi healing, bisa menjadi syifa lima fis sudur. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam program tadarusan kita selama bulan Ramadan. Barakallahu fikum.